Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Kalustad Dr. Haji Yusri Najat LCMA. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mendirikan salat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan taufiknya kepada kita semua, dan kita semuanya alhamdulillah mendapatkan bulan Ramadan. Semoga kita semuanya dipanjangkan umur kita oleh Allah sehingga kita bisa menyempurnakan bulan Ramadan ini, sehingga kita digelar sebagai orang-orang yang bertakwa. Kita sebagai umat Islam, pertama-tama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mentaati Allah dan Rasulnya. Wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan Rasulnya, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah momen yang sangat tepat bagi kita untuk kembali mengatakan kepada diri sendiri, apakah selama ibadah saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang melaksanakan ibadah pasti diterima ibadahnya. Inilah yang harus selalu menjadi tanda tanya kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini mengatakan bahwa kalau ingin ibadahnya, ketaatannya itu diterima oleh Allah, dua saja syaratnya. Pertama adalah harus ikhlas. Yang kedua adalah harus benar. Jadi ikhlas ini adalah pondasi diterimanya ibadah kita. Dan ibadah yang paling ikhlas kita lakukan adalah puasa. Betul Bapak Ibu? Ibadah yang paling ikhlas kita lakukan ibadah apa? Ibadah puasa. Ada seorang ulama 40 tahun puasa Senin Kamis. Tidak ada yang tahu kalau dirinya telah puasa Senin Kamis. Istrinya pun enggak tahu. Begitu ikhlasnya orang itu. Dia pagi ke pasar belanja makanan. Orang mengira dia mau makan siang, padahal dia orangnya puasa. Begitu rahasianya namanya puasa. Bahkan di atasnya rahasia. Akhfa minas sir, kata ulama, lebih tersembunyi daripada rahasia. Tetapi keikhlasan yang paling susah apa? Ikhlas yang paling susah kita lakukan adalah sedekah. Kalau kita puasa, puasa semua. Kalau kita salat, salat semua. Tetapi yang namanya sedekah, tidak semuanya bersedekah. Dan itu pun kalau kita bersedekah belum tentu ikhlas. Tapi kalau kita sudah ikhlas bersedekah, maka kita sudah sampai kepada puncak keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la as-saddaqa wa kum minas salihin. Orang yang mau dicabut nyawanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dia ucapkan kata-kata ini. Ketika datang malaikat maut, dia lihat mendekat kepadanya. Jadi kita semua itu pasti akan melihat malakul maut, Pak. Tidak ada yang tidak melihatnya nanti. Allah mengatakan fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Allah menajamkan mata kita pada saat kita sakratul maut. Itu malakul maut datang melangkah mendekati kita untuk mencabut nyawa kita. Maka pada saat itu kita mengatakan Rabbi laula akhartani, tunda dulu, jangan cabut nyawaku sekarang. Fa as-saddaqa, saya mau bersedekah. Kenapa Allah tidak mengatakan saya mau salat, saya mau puasa? Tapi Allah mengatakan orang yang mau dicabut nyawanya, dia minta undur sedikit, jangan cabut sekarang, saya mau bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu ternyata adalah bukti keikhlasan kita kepada Allah. Makanya sedekah itu disebut as-sidq. As-sidq artinya apa? Kebenaran, kejujuran. Jadi kalau kita rajin puasa, rajin sholat, belum bersedekah dengan ikhlas, belum terbukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pondasi diterimanya ibadah kita adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ulama kita menerjemahkan azmun qalbiyun li fi'li ibadati muayyanah litaqarrub ila Allah. Itu ikhlas. Ikhlas adalah keinginan yang kuat dalam hati untuk melakukan ibadah tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada intinya, ada tiga intinya ikhlas. Keinginan yang kuat dalam hati untuk melakukan ibadah tertentu, ya, jadi ibadahnya harus ada contoh dari Nabi. Apa tujuannya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ikhlas itu intinya dekat. Jadi ketika kita puasa, intinya apa? Mau dekat dengan Allah. Ketika saya salat subuh dan seterusnya, intinya bagaimana saya dekat kepada Allah. Jadi kata-kata menyembah artinya apa? Artinya dekat. Saya mau menyembah Allah, artinya saya mau dekat dengan Allah. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, maka hati menjadi suci. Ketika hati menjadi suci, perbuatan juga ikut menjadi suci. Jadi inti diterimanya ibadah apabila perbuatan kita sudah suci. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana saya tahu salatku diterima oleh Allah? Lihat perbuatanmu. Sebelum atau sesudah kau salat sama perbuatanmu, itu belum diterima ibadahmu. Sebelum puasa dan sesudah puasa ternyata perbuatanmu sama, itu artinya puasamu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang pertama-tama yang harus kita tekankan adalah ikhlasnya. Sekarang saya puasa hari ini, bagaimana ikhlasnya? Artinya bagaimana niatnya? Niatnya kalau umpamanya kita mau puasa besok, maka kita mengatakan saya sengaja puasa Ramadan besok karena Allah. Itu yang ada dalam hati kita, tidak diucapkan. Kalau diucapkan bukan niat namanya, bukan ikhlas namanya. Bolehkah saya menggabungkan satu Ramadan dalam satu niat? Imam Malik mengatakan boleh. Kalau saya mengatakan saya ini berniat, saya sengaja puasa selama bulan Ramadan karena Allah, sah menurut Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah, harus tiap malam. Kalau begitu gabungkan dua-duanya. Jadi dua kali niat. Sekali niat ambil mazhab Imam Malik, setiap malam ambil mazhab Imam Syafi'i. Kita mengerti Bapak Ibu? Jadi malam saya sudah mengatakan saya sengaja puasa selama bulan Ramadan karena Allah, enggak perlu saya niat lagi. Imam Malik.
Imam Syafi'i setiap malam, saya sengaja puasa Ramadan besok karena Allah, tiap malam, biar supaya mantap niatnya, mantap kita punya ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah selanjutnya, agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Fudail bin Iyad adalah harus benar. Benar salatnya, benar puasanya, benar sedekahnya, benar hajinya, dan seterusnya. Nah, kalau kita mengatakan benar salatnya, berarti benar cara berdirinya, benar cara takbirnya, benar cara sujudnya, rukuknya, benar cara membacanya, benar ikhlasnya. Panjang ceritanya. Kalau kita mengatakan benar puasanya, artinya bagaimana puasa yang benar? Apakah sekedar tidak makan dan minum? Ini semuanya harus kita pelajari agar supaya benar ibadah kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau kembali kepada yang namanya salat. Nah, salat ini harus benar. Pertama, harus niatnya benar. Jangan sampai niatnya bukan karena Allah, beda, berarti sudah salah niatnya. Kemudian harus benar bacaannya. Ini yang banyak salah di antara kita. Tidak diperhatikan benarnya bacaan salatnya. Mulai dari takbirnya harus benar. Mulai dari bacaan Al-Fatihahnya harus benar. Mulai dari syahadat tahiyatnya harus benar. Dan ketika memberi salam ke kiri ke kanan harus benar. Jadi ada 4 bacaan di dalam salat harus benar bacaannya. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, maka yang pertama-tama yang harus kita pelajari agar supaya salat kita benar adalah kita harus pandai membaca Al-Quran. Bagaimanapun tingginya ibadah kita, kalau kita belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka kita masih selalu berada kelas 1 SD. Sekalipun penceramahnya kondang-kondang semua, sekalipun yang dipanggil di sini UAS, sekalipun yang ceramah tiap hari adalah orang-orang hebat, tetapi belum bisa mengaji, masih kelas 1 namanya. Oke, kita lihat takbiratul ihram. Banyak yang salah takbirnya. Allahu Akbar. Benar atau tidak, Pak, Ibu? Allahu Akbar. Yang mana yang benar, yang mana yang salah? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua yang salah atau yang mana yang pertama? Yang kedua yang salah, karena alifnya panjang sedikit. Allah, Allah, ada sedikit panjang alifnya? Ada kan? Banyak imam seperti ini dan juga banyak makmum seperti ini. Kenapa? Karena tidak mengerti apa yang diucapkan. Kita orang Indonesia begitu, tetapi orang Arab tidak pernah kita dengar Allah. Kenapa? Karena kalau Allah berarti ada 2 alif di situ. Kalau 2 alif berarti apakah Allah Maha Besar? Jadi permasalahannya bukan masalah kecil, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya masih ingat ketika saya 2011 di Masjid Raya, Imam Masjid Haram datang langsung mengetes imam-imam seluruh Sulawesi Selatan. Saya hadir waktu itu. Ratusan imam Masjid Sulawesi Selatan dites oleh Imam Masjid Haram. Waktu itu masih hidup Syekh Jaber Ali Jaber. Saya lihat ada juga di depan. Yang lolos hanya 11. Dari ratusan itu sebelasan aja. Bayangkan imam-imam yang ratusan gugur semua, yang lulus belasan. Begitu bahayanya namanya menjadi imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi pertama syaratnya harus alifnya, huruf-hurufnya harus diletakkan panjang pendeknya. Jangan dipanjangkan yang pendek. Dipanjang yang pendek berubah artinya. Berkata imam mazhab pertama, siapa? Imam mazhab pertama? Kok sampai lupa saya? Imam mazhab pertama siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi. Apa kata beliau? Apabila anda memanjangkan alifnya di situ dan anda sengaja, kafirlah anda. Kafirlah anda, bahayanya.
Yang kedua, ketika kita takbir harus dengar suara tak sendiri. Siapa saja ada orang takbiratul ihram dia tidak dengar takbirnya sendiri, batal salatnya. Kau dengar suaramu takbir? Tidak, batal takbirmu. Perdengarkan suara takbirmu kepada telingamu sendiri. Allahu Akbar. Jadi tidak boleh hanya mulut bibir saja yang komat kamit tapi tidak dengar oleh telinga. Itu syarat sahnya takbir. Yang ketiga, tidak boleh bernapas. Allahu Akbar. Harus nyambung. Allahu Akbar. Itu ilmunya. Itu namanya benar. Itu namanya apa, Pak? Benar. Jangan benarkan sendiri. Ilmunya begitu dari ulama kita. Yang kedua adalah harus benar apanya? Bismillahnya. Ini juga banyak yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu double R, bukan Bismillahirrahmanirrahim. RO. Makanya kalau ditulis Latinnya Bismillah. Mana ada bahasa Arab O. Tolong ini jangan sampai kita kena tipu. Tidak ada bahasa Arab O, yang ada cuma 3 barisnya, A, I, U. Jadi ketika mengatakan ar-rah, karena tebal ra-nya, bukan ar-roh. Begitu Pak ya? Ar-rah, bukan ar-roh. Itu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hak di situ. Ini harus kita giat di sini. Bagaimana menyebut huruf yang benar? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ratusan mahasiswa kalau mau KKN susah bergerak. Anda kalau tidak lolos Al-Fatihah, Anda tidak akan saya kasih surat keterangan boleh KKN. Ini ratusan mahasiswa, semuanya salah bismillahnya. Bayangkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus diulang-ulang setiap hari. Ya, berapa tasdidnya? 2. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, itu satu. Masuk Al-Fatihah. Al-ha bukan al-ha. Al-ha, ha. Huhan, hani, hahna, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Begitu cara kita melatih diri. Ha. Hayya 'alal falah. Ada ha terakhir. Begitu kalau azan, ha terakhir. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada ain di situ. Nah, ada 6 huruf kalau kita sudah jago di sini, alhamdulillah lulus makin. Namanya huruf izhar halqi. Izhar halqi. 6 hurufnya. Kalau ini sudah bisa kita bedakan dari 6 huruf ini, jago makin. Apa itu? Huruf A, alif. Yang kedua ha, kha. Apalagi ain, ghain dengan ha. 6. Kalau 6 huruf itu sudah bisa kita bedakan, semuanya sudah bagus bacaan anta. Harus jelas cara menyebut di antara 6 huruf itu. Beda kalau tidak jelas akan pindah ke huruf yang lain dan berubah artinya. Inilah tugas pertama kita sebagai muslim. Alhamdu, al-ha, ha. Ainnya ada ain di situ, ada ha, ada alif. Itu huruf izhar semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Perhatikan huruf terakhirnya itu bapak-bapak ibu-ibu. Nun terakhir jangan ditutup mulutnya. Mim terakhir tutup mulutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Tutup mulut. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Dan usahakan setiap ayat berhenti jangan disambung. Kalau disambung nggak tahu ilmunya, mati, habis. Jadi kalau kita nggak punya ilmu tajwid, disambung hati-hati. Kalau disambung harus disebut huruf terakhirnya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki seterusnya. Jadi harus disebut terakhirnya agar supaya bacaan kita benar.
Dan yang paling banyak salah adalah iyyaka, bapak-bapak, ibu-ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang banyak salah di situ ianya di nafas saddu. Ianya tidak nafas saddu, tidak ada saddunya, tidak ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bertasdid? Tidak kan? Yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ain di situ. Nah, yang banyak juga salah, dunya dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa dunya nafal lampai dunya. Ini semuanya banyak sekali kita temukan pada mahasiswa kita. Dan kita mohon kepada Allah semoga di sini juga tidak ada. Nah, yang harus kita juga perhatikan ketika membaca Al-Fatihah adalah jangan sampai tasdidnya hilang satu. Hilang satu tasdid, kata ulama kita batal misal ata itu. Di Bismillah berapa tasdid? 2. Di Al-Fatihah berapa tasdid? 11. Jadi jangan sampai satu kurang, Pak. Kita hitung. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu 2. Bismillah dulu berapa? Bismillah 2 ya. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada 3 tasdidnya bismillah. Kemudian Al-Fatihah 11 tasdidnya. Alhamdulillahi rabbil alamin 2. Ar-Rahmanir-Rahim 4 nih. Maliki yaumiddin 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa? 7. Ihdinas-shi. Ada itu ihdinas-shi. Tidak bisa dibedakan mana shi mana shi. Kalau titik 3 shi. Kalau tidak ada titik 3-nya begini bundar so ihdinas-shi. So susan soni sosna minal musni masisan soni so. Itu sot. So, bukan so, bukan o, so. Ihdinas siratal mustaqim. Siratallah. Berapa mi? 9. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu baru bacanya benar. Nah, kalau ini belum kita kuasai, masih kelas 1 ke SD. Jadi kita harus tingkatkan bagaimana dalam bulan Ramadan ini bacaan kita, puasa kita benar. Terakhir, puasa harus benar. Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam. Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus-saum. Apa bedanya saum dengan siyam, Pak? Ada yang tahu? As-saum artinya sekedar tidak makan dan minum. Tapi as-siyam bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi bagaimana tangan dan lidah saya tidak menyakiti orang lain. Itu namanya apa? As-siyam. Makanya Rasulullah mengatakan, Man lam yada' qawla az-zuri wa amala bihi falaysa lillahi hajatan ay yada' ta'am wa syarabah. Apabila ada orang yang tidak bisa mengerem lidahnya dan tangannya ketika berpuasa, maka Allah tidak butuh puasanya, tidak butuh kepada tidak makannya dan tidak minumnya. Jadi inti daripada puasa apa? Jaga lidahnya, jaga tangannya, termasuk matanya. Susah tidak Bapak? Susah. Tapi tidak makan, tidak minum, anak kecil juga bisa. Jadi inti puasa ada di mana? Kalau kita sudah mulai berkumpul-kumpul, pasang otak kita dengan baik. Apa yang saya mau bilang kalau saya ketemu dengan sahabatku? Jangan sampai kita gosipin orang. Inilah penyakit yang berbahaya bapak-bapak, ibu-ibu, yang membatalkan puasa kita. Kalau ngumpul-ngumpul, kenapa bajunya begitu? Pendeknya itu orang. Nah, yang namanya gosipin itu bukan hanya mulut, Pak. Tangan saja begini sudah gosipin orang itu. Nah, bicara mundur tahu ghibah namanya. Aisyah radhiyallahu anha pernah datang wanita kepadanya. Setelah perempuan itu pergi, Aisyah dibeginikan tangannya. Kata Rasulullah, apa maksudnya? Pendek orangnya. Apa kata Rasulullah? Kalau kau itu gabungkan itu dengan air laut, maka air laut akan keruh. Air laut akan keruh. Begitu dosanya, besarnya dosanya orang yang gosipin orang.
Dan ini adalah salah satu penyebab terjadinya perpecahan di antara kita. Akan pecah ke masyarakat itu kalau kita banyak ngomongin orang. Makanya kalau kita mulai kumpul-kumpul di satu majelis, apa saya bicarakan? Kalau tidak diprogram sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat masuk pasti kita bicarakan orang. Dan bahayanya ternyata orang yang bicara rimunri, kata Allah Subhanahu wa taala, afatukirun nasa, dalam Al-Quran itu, apakah kamu ingin memakan bangkai saudara kamu sendiri? Jadi orang yang menceritakan kejelekan orang sama makan bangkainya saudaranya. Begitu besarnya dosanya orang yang menceritakan kejelekannya orang. Nah, inilah yang akan membatalkan puasa kita. Tidak ada satupun di antara kita kecuali pernah membicarakan kejelekannya orang. Oleh karena itu, kita hilangkan semua itu, lidah kita ukur dengan baik. Maka usahakan la yakunu lisanu ratban illa bidzikrillah. Usahakan lidah kita itu selalu basah berzikir kepada Allah selama bulan Ramadan dan sesudah bulan Ramadan. Insyaallah semoga kita semuanya di sini berada dalam ridha Allah dan kita semuanya panjang umur dan tidak mengucapkan kata-kata perbuatan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita doakan guru kita, profesor kita, Bapak yang mulia. Ya, saya juga cari-cari selama ini mana Ki, ternyata beliau sakit. Ya, kita doakan khusus Pak ya. Ya, kita doakan khusus. Mari kita doakan guru kita, profesor kita, insyaallah mudah-mudahan Bapak sehat kembali, ya duduk sama kita, ceramah kembali, dipanjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan doa berkah Al-Fatihah ini disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari mulia ini adalah hari Ramadan yang pertama ya Allah. Berkatilah kami semua. Kuatkanlah iman kami ya Allah. Sehatkanlah badan kami, khususnya kepada guru kami, profesor kami ya Allah yang telah duduk di hadapan kami di atas kursinya ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah beliau, sehatkanlah badan beliau untuk mengabdi kepada bangsa, agama dan umi ya Allah ya Rabbal Alamin. Panjangkanlah umurnya ya Allah. Lihatlah amalan kesalehannya dan keikhlasan ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. اللهم ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.